Astagfirullah, inilah wanita yang rajin sholat tapi ditolak Allah. Ternyata akibat lakukan hal ini di dunia. Salah satu keistimewaan untuk wanita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diperbolehkannya mereka untuk meninggalkan sholat. Namun tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan pada saat menstruasi saja. Selebihnya sholat adalah ibadah wajib yang harus dijalankan dan berdosa jika ditinggalkan. Meski diberikan keistimewaan, ternyata Allah memberikan ancaman akan menolak sholat bagi wanita. Tertentu beberapa di antara mereka tetap khusus. Karena merasa telah menjalankan kewajibannya kepada Allah, padahal Allah tidak menerima sholatnya, bahkan para wanita tersebut akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah demikian marah sehingga murka dan menolak ibadah mereka? Hal ini berlaku bagi wanita yang sudah menikah. Dengan demikian Anda pasti tahu apa penyebab marah dan murkanya Allah. Dengan demikian Anda pasti tahu apa penyebab marah dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wanita sehingga menolak sholat mereka. Marahnya seorang suami bisa membuat sholat istri tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya istri ketika suami sedang marah kepadanya akan membuat Allah murka dan sholat itu tertolak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum tapi kaum itu membencinya, seorang istri yang tidak sementara suaminya sedang marah padanya, dan 2 orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itu, seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suami. Jangan sampai suami bersedih bahkan marah terhadapnya. Jika hal ini terjadi, maka ia harus segera meminta maaf kepada suaminya agar kemarahan tersebut tidak berubah menjadi murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang istri sudah sepatutnya patuh kepada suaminya dalam hal kebaikan. Tingginya kedudukan suami dalam rumah tangga bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas atau boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Ketika hubungan suami istri sedang dilanda konflik atau permasalahan, keduanya harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijaksana. Jangan pernah membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut. Ingatlah akan kewajiban satu sama lain dan jangan sungkan meminta maaf apabila berbuat sebuah kesalahan. Demikian mengenai ciri wanita yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Begitu ada baiknya menghindari ciri-ciri yang demikian agar amal ibadah yang dilakukan berubah pahala, bukan malah murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda sudah rajin ibadah sholat tetapi tidak dicatat oleh malaikat? Ternyata ini sebabnya. Diwajibkannya ibadah sholat kepada kaum muslim mengandung akibat bahwa ketika tidak melaksanakannya, maka berakibat dosa. Maka dari itu bagaimanapun kondisinya, kewajiban sholat tidaklah dapat ditunda. Jika dalam perjalanan, maka Anda pun diberi kemudahan dengan melakukan sholat jamak qashar. Melihat hal tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa dengan melakukan sholat, maka akan banyak pahala yang didapat. Namun begitu ada sebuah ibadah sholat yang rajin dikerjakan, tapi justru beribadah dengan rutin, tentu dengan harapan akan mendapatkan berkah pahala. Malah sebaliknya yang didapat. Ternyata ada ibadah yang sering dilakukan, tapi justru tidak memperoleh apa-apa. Dari niat saja jika niat yang baik langsung dicatat amalnya, namun bisa juga sebaliknya. Seperti rajin sholat, tapi amalnya tidak dicatat malaikat. Lantas apa sebabnya? Rasulullah SAW menyampaikan kekhawatirannya tentang sesuatu yang kemudian hari bisa menjangkiti umat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada sesuatu yang aku takutkan. Di antara sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku kelak, yaitu syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu riya. Dalam sebuah hadis diceritakan pula bahwa di akhirat kelak akan ada sekelompok orang yang mengeluh, merangkak dan menangis. Mereka berkata, ya Allah, di dunia kami rajin melakukan sholat, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak mau melakukan sholat. Para malaikat menjawab, tidaklah kalian ingat pada waktu kalian melakukan sholat kalian, bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalian mengharap pujian dari manusia. Kalau itu yang kalian cari, maka carilah manusia yang kau harapkan pujiannya itu. Jelas sudah bahwa kualitas setiap amal ibadah berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakanginya. Jika niat kita tulus, maka tulus pula amal kita. Tetapi sebaliknya, bila niat kita bengkok, maka amal kita pun akan melenceng.
Agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, alangkah baiknya apabila kita menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan saat sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, seru sekalian alam. Adapun golongan orang yang sholatnya tidak diterima, orang munafik, pemimpin zalim. Sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan setiap umat muslim, khususnya sholat 5 waktu. Namun ternyata tidak semua sholat yang dikerjakan seseorang bernilai ibadah dan diterima Allah. Kewajiban mendirikan sholat termaktub dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat dianjurkan mendirikan sholat. Siapapun yang menjaga sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin keselamatan di dunia dan akhirat. Namun ada beberapa golongan orang yang meskipun mendirikan sholat, namun tidak diterima. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dijelaskan bahwa ada segelintir orang yang celaka meskipun telah mendirikan sholat, yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud dalam surat Al-Ma'un ayat 4 ialah orang-orang munafik yang mengerjakan sholatnya terang-terangan. Sedangkan dalam kesendiriannya mereka tidak sholat. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya bagi orang-orang yang sholat. Quran surat Al-Ma'un ayat 4. Yaitu mereka yang sudah berkewajiban mengerjakan sholat dan menetapinya, kemudian mereka melalaikannya. Hal ini ada kalanya mengandung pengertian tidak mengerjakannya sama sekali. Menurut pendapat Ibnu Abbas, atau mengerjakannya bukan pada waktu yang telah ditetapkan baginya menurut syara. Bahkan mengerjakannya di luar waktunya, sebagaimana yang dikatakan oleh Masruq dan Abu Duha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Golongan orang yang sholatnya tidak diterima. Mengutip buku 10 hikmah bersiwak dan nasihat dalam Taurat oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, dijelaskan Rasulullah pernah bersabda tentang orang-orang yang sholatnya tidak diterima. Artinya, 10 orang yang sholatnya tidak diterima Allah. Rasulullah SAW menyebut satu persatu jenis orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, orang yang sholat sendirian tanpa membaca Al-Fatihah. Kedua, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ketiga, orang yang mengimami sholat suatu kaum, sementara kaum itu benci. Keempat, budak yang melarikan diri dari tuannya. Kelima, peminum arak. Keenam, istri yang bermalam, sementara suaminya tidak ridho kepadanya. 7, wanita merdeka yang sholat tanpa memakai kerudung. 8, pemakan riba. 9, pemimpin yang zalim. 10, orang yang biasa melakukan sholat namun sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari kekejian dan kemungkaran, sehingga dia justru semakin bertambah jauh dari Allah. Sholat orang munafik. Dalam kitab Shahihain telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, itu adalah sholatnya orang munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Dia duduk menunggu matahari dan manakala matahari telah berada di antara kedua tanduk setan, yakni akan tenggelam, maka bangkitlah ia untuk sholat dan mematuk sholat dengan cepat sebanyak 4 kali, tanpa menyebut Allah di dalamnya selain hanya sedikit. Ini merupakan gambaran sholat asar di waktu yang terakhirnya. Sholat asar sebagaimana yang disebutkan dalam nas hadis lain disebut sholat wusta, dan yang digambarkan oleh hadis adalah batas terakhir waktunya, yaitu waktu yang dimakruhkan. Kemudian, seseorang mengerjakan sholatnya di waktu itu dan mematuk sebagaimana burung gagak mematuk. Maksudnya ia mengerjakan sholatnya tanpa tumak ninah dan tanpa khusyuk. Karena itulah maka dikecam oleh Rasulullah SAW bahwa orang tersebut tidak menyebut Allah dalam sholatnya, melainkan hanya sedikit. Barangkali hal yang mendorongnya melakukan sholat tiada lain pamer kepada orang lain, dan bukan karena menghadap ridha Allah. Orang yang seperti itu sama kedudukannya dengan orang yang tidak mengerjakan sholat sama sekali. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.